Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Nova di sini di channel Ruang Belajar. Ayo belajar, terus belajar tanpa batas. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi tentang pertidaksamaan eksponensial. Namun sebelum kita membahas mengenai contoh-contoh soal tentang pertidaksamaan eksponensial, sebelumnya ada beberapa sifat dasar pertidaksamaan eksponensial yang perlu kalian ketahui. Jadi untuk sifat-sifat dasar dari pertidaksamaan eksponensial itu ya bisa kita lihat di sini. Sifat yang pertama, jika A lebih dari 1, maka untuk A pangkat X kurang dari A pangkat Y, untuk penyelesaiannya adalah X kurang dari Y. Ya, jadi maksudnya itu adalah jika nilai A-nya, ya nilai dari basisnya, ini mempunyai nilai lebih dari 1, maka untuk penyelesaiannya itu adalah tandanya tidak berubah. Ya, jika pada soal tandanya itu adalah kurang dari, maka untuk penyelesaiannya juga tandanya kurang dari, seperti itu. Nah, sekarang untuk sifat yang kedua, ya, jika 0 kurang dari A kurang dari 1, ya, berarti di sini nilai A-nya itu berada di antara 0 dan 1, maka untuk A pangkat X kurang dari A pangkat Y, penyelesaiannya itu menjadi X lebih dari Y. Ya, jadi jika nilai A-nya itu berada di antara 0 dan 1, maka untuk penyelesaiannya tandanya akan berubah arah. Ya, yang asalnya tandanya pada soal kurang dari, maka untuk menyelesaikannya tandanya lebih dari, seperti itu. Ya. Baik, kita coba lihat untuk contoh soal ya. Untuk contoh soal yang pertama, kita lihat di sini. Selesaikan pertidaksamaan eksponensial 3 pangkat X kurang dari sama dengan 9. Nah, sekarang kita lihat pada soal ini ya. Untuk ruas kiri dan ruas kanannya, apakah dia sudah mempunyai bilangan berpangkat dengan basis yang sama? Ya, jadi belum ya. Untuk ruas kanan ini masih ada 9, maka tugas kita adalah merubah 9 ini menjadi bilangan berpangkat, sehingga nanti basis dari bilangan berpangkat yang ada di ruas kanan ini sama dengan yang ada di ruas kiri. Nah, sehingga 9 itu kita rubah menjadi bilang berpangkat 3 pangkat 2 ya. Jadi untuk langkah yang pertama ya, kita rubah menjadi 3 pangkat X kurang dari sama dengan 3 pangkat 2 ya. Nah, setelah bilangan pokoknya atau basisnya sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan, ya ini sama-sama 3 di sini, maka langkah berikutnya adalah yang kita lihat untuk nilai A-nya atau basisnya atau bilangan pokoknya. Nah, sekarang untuk nilai A-nya yang ada pada soal ini tadi ya, 3 pangkat X kurang dari sama dengan 3 pangkat 2 ini, nilai A-nya itu adalah sama dengan 3 ya. Jadi untuk nilai A-nya karena dia sama dengan 3 atau lebih dari 1, maka sesuai dengan sifat dasar dari pertidaksamaan eksponensial yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya, jika A-nya lebih dari 1, maka penyelesaiannya adalah tanda pertidaksamaannya ini tidak berubah. Ya, jadi kalau misalnya di dalam soal itu tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan, maka untuk penyelesaiannya pun untuk tanda pertidaksamaannya dia tetap kurang dari sama dengan, artinya tidak berubah arah seperti itu. Nah, sekarang yang kita lihat adalah pangkatnya ya. Jadi di sini di ruas kiri ada pangkat X, di ruas kanan ada pangkat 2. Maka untuk langkah berikutnya ya, kita lihat di sini. X ya, X kurang dari sama dengan 2 ya. Jadi nanti pangkatnya kita tulis di sini X, kemudian kurang dari sama dengan ya, tanda pertidaksamaannya tetap ya tidak berubah. Kemudian pangkat yang ada di ruas kanan itu ada 2 di sini. Nah, sekarang ini sudah kita dapatkan untuk nilai X-nya, sehingga untuk himpunan penyelesaiannya bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya sama dengan ya X, di mana X kurang dari sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita coba lihat untuk contoh soal yang kedua ya.
tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3 pangkat 2x plus 2 lebih dari sama dengan 1/9 pangkat x plus 1. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini, ya, basis yang ada di ruas kiri, ya, di sini ada 3, kemudian basis yang ada di ruas kanan 1/9 belum sama, ya. Jadi untuk penyelesaiannya kita harus samakan dulu untuk basisnya, ya. Kita lihat di sini, ya. Untuk langkah yang pertama, untuk yang ada di ruas kiri kita tuliskan di sini 3 pangkat 2x plus 2, kemudian lebih dari sama dengan. Nah, untuk 1/9-nya ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 3, ya, supaya nanti sama dengan yang ada di ruas kiri. Sehingga dia menjadi 3 pangkat min 2 di sini, ya. Kemudian dalam kurung pangkat x plus 1. Nah, untuk langkah berikutnya, ya, 3 pangkat 2x plus 2, ya, kemudian lebih dari sama dengan. Nah, untuk yang ada di ruas kanan di sini ada pangkat min 2, kemudian di luar ada pangkat x plus 1. Ini harus kita kalikan dulu satu per satu, ya. Min 2 dikalikan dengan x min 2x, kemudian min 2 dikalikan dengan plus 1 min 2, ya. Jadi untuk langkah berikutnya ini 3 pangkat 2x plus 2 lebih dari sama dengan 3 pangkat min 2x min 2. Nah, setelah basis yang ada di ruas kiri dan basis yang ada di ruas kanan ini sudah sama, ya, sudah sama-sama 3 di sini, maka untuk langkah berikutnya adalah kita melihat nilai A-nya, ya. Nilai A-nya di sini apakah dia itu lebih dari 1 ataukah nilai A-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, sekarang untuk nilai A-nya di sini bilangan pokoknya adalah nilai A-nya itu adalah 3, ya. 3 itu lebih dari 1. Nah, karena dia lebih dari 1, maka untuk penyelesaiannya tanda pertidaksamaannya ini tidak berubah, ya. Berarti sama dengan soalnya. Kalau pada soal di sini tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka penyelesaiannya pun tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan. Sekarang kita tinggal melihat pangkatnya, ya. Kita tulis di sini pangkat yang ada di ruas kiri 2x plus 2, ya. Kita tulis di sini 2x plus 2, kemudian tandanya tadi tidak berubah, ya, lebih dari sama dengan, kemudian pangkat yang ada di kanan min 2x min 2. Nah, untuk berikutnya, ya, kita kelompokkan yang mengandung variabel itu di ruas kiri, ya. Sehingga di sini ruas kiri ada 2x, kemudian min 2x yang ada di ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri, ya, sehingga dia menjadi plus 2x. 2x ditambah 2x hasilnya itu adalah 4x, ya. Untuk yang ada di ruas kiri, kemudian yang ada di ruas kanan di sini ada min 2, kemudian plus 2 yang ada di ruas kiri ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi min 2, ya. Jadi min 2 itu adalah min 4. Sehingga untuk x-nya, ya, x-nya lebih dari sama dengan min 4 dibagi 4, ya, sama dengan min 1. Sehingga untuk himpunan penyelesaiannya atau HP-nya, ya, sama dengan x, di mana x lebih dari sama dengan min 1. Nah, berikutnya kita coba lihat untuk contoh soal yang ketiga, ya. Selesaikan pertidaksamaan eksponensial 1/2 pangkat x kuadrat lebih dari sama dengan 1/8 pangkat 6 min x. Nah, di sini kita lihat untuk basisnya yang ada di ruas kiri dan yang ada di ruas kanan ini belum sama, ya. Jadi untuk menyelesaikannya kita harus samakan dulu untuk basis yang ada di kiri dan yang ada di ruas kanan. Nah, untuk langkah yang pertama, ya, kita tulis di sini untuk ruas kiri kita tetap tuliskan 1/2 pangkat x kuadrat, ya. Kemudian tandanya lebih dari sama dengan. Kemudian untuk 1/8 ini, ya, kita rubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang sama dengan yang ada di ruas kiri, ya. Berarti yang ada di ruas kiri ini kan basisnya 1/2, berarti kita rubah 1/8 itu menjadi bilangan berpangkat dengan basis 1/2, ya. Kemudian pangkatnya ada pangkat 3 di sini. Kemudian dalam kurung, ya, di luar ada pangkat 6 min x. Nah, berikutnya, ya, kita lihat
1/2 pangkat X kuadrat ya, ini tinggal kita salin kembali, kita tulis kembali untuk yang ada di ruas kiri ini ya. Kemudian lebih dari sama dengan, nah untuk yang ada di ruas kanan ini, di sini ada pangkat 3, kemudian di luar ada pangkat 6 min X. Jadi untuk pangkat 3-nya kita kalikan dengan yang ada di luar, 3 dikalikan 6, 18, kemudian 3 dikalikan min X, min 3X ya. Sehingga untuk langkah berikutnya ini ya, 1/2 pangkat X kuadrat lebih dari sama dengan 1/2 pangkat 18 min 3X. Nah, sekarang untuk basisnya atau bilangan pokoknya sudah sama ya, sudah sama antara ruas kiri dan ruas kanan, sama-sama 1/2. Nah, untuk langkah berikutnya kita tinggal melihat nilai A-nya. Ya, kita lihat di sini nilai A-nya berapa? Nilai A-nya itu adalah 1/2. Ya, ini nilai A-nya adalah 1/2. Nah, jadi jika nilai A-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 1, ya, jadi 1/2 ini berada di antara 0 sampai dengan 1, maka untuk penyelesaiannya, tanda pertidaksamaannya ini akan berubah arahnya. Ya, yang asalnya tandanya ini lebih dari sama dengan, maka nanti penyelesaiannya tandanya akan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Ya, nah sekarang kita lihat di sini, ya, kita lihat adalah pangkatnya ya di sini ya, kita tulis kembali untuk pangkat yang ada di ruas kiri, di sini ada X kuadrat, kemudian tadi ya Ibu sudah sampaikan untuk tandanya itu berubah arahnya, dia di sini menjadi kurang dari sama dengan, kemudian di sini untuk pangkat yang ada di ruas kanan kita tulis ya di sini 18 min 3X. Nah, berikutnya kita buat ruas kanan ini menjadi 0 ya, sehingga nanti dia menjadi sebuah pertidaksamaan kuadrat ya. Jadi 18 min 3X ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, sehingga dia menjadi X kuadrat plus 3X min 18 kurang dari sama dengan 0. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya kita menentukan nilai X-nya. Untuk memudahkan kita dalam menentukan X-nya itu, kita rubah dulu untuk pertidaksamaannya ini sementara menjadi tanda sama dengan dulu ya. Nah, dia menjadi seperti ini. X kuadrat plus 3X min 18 sama dengan 0. Dia menjadi sebuah persamaan kuadrat ya. Jadi untuk menentukan nilai X-nya kita tinggal gunakan pemfaktoran di sini ya. Jadi X plus 6 dalam kurung dikalikan dengan X min 3 ya, sama dengan 0. Sehingga untuk nilai X-nya ya sama dengan min 6 ya. Kemudian X yang ada di sini sama dengan 3. Nah, setelah kita dapatkan untuk nilai X-nya sama dengan min 6 dan X sama dengan 3, berikutnya adalah kita buat garis bilangan seperti ini ya. Kemudian untuk nilai X yang lebih kecil kita tempatkan di sebelah kiri ya untuk min 6-nya. Kemudian untuk nilai X yang lebih besar kita tempatkan di sebelah kanannya. Setelah itu baru kita berikan bulatan penuh ya di sini ya untuk min 6 dan untuk 3 di sini kita berikan bulatan penuh juga. Ini artinya bahwa min 6 dan 3 ini adalah termasuk di dalam anggota himpunannya. Nah, untuk menentukan apakah bulatannya ini adalah penuh atau tidak atau kosong ya, itu bisa kita lihat dari tanda pertidaksamaannya ya di sini. Jika tanda pertidaksamaannya di sini memuat sama dengan ya, maka bulatannya adalah penuh ya seperti ini. Kemudian jika tanda pertidaksamaannya pada pertidaksamaan kuadrat ini tandanya itu adalah tidak memuat sama dengan, misalnya saja kurang dari atau lebih dari, maka bulatan yang ada di sini adalah kosong seperti itu. Nah, setelah itu baru kita bagi wilayah yang ada pada garis bilangan ini menjadi 3 daerah ya, 3 wilayah, di mana wilayah yang pertama itu adalah wilayah yang berada di sebelah kiri min 6. Jadi daerah yang berada di sebelah kirinya min 6 ini kita beri nama sebagai daerah 1 ya. Kemudian daerah 2 ini adalah yang berada di antara min 6 dan 3. Kemudian yang berada di sebelah kanannya 3 ini adalah daerah yang ketiga ya. Jadi di sini adalah wilayah 1, wilayah 2 dan wilayah 3. Nah, setelah itu
kita berikan tanda positif negatif pada masing-masing wilayah atau daerah yang sudah kita beri nama tadi ya. Untuk memberikan tanda positif dan negatif, kita bisa menggunakan cara cepatnya, yaitu dengan cara melihat koefisien dari variabel X kuadrat. Ya, jika koefisien dari variabel X kuadrat, ya, jadi jika koefisien yang ada di sini ya, yang ada di depan variabel X kuadrat ini bernilai positif, maka untuk daerah yang ada di sebelah kanan ini kita mulai dengan tanda yang positif juga ya. Kemudian berikutnya negatif, kemudian berikutnya lagi adalah positif. Jadi dia selang-seling ya, kita mulai mengisinya dari yang kanan positif, kemudian negatif, berikutnya adalah positif. Nah, tetapi jika nanti kita bertemu dengan pertidaksamaan di mana nanti koefisien dari variabel X kuadratnya ini adalah nilainya negatif, maka untuk tanda yang berada di sebelah kanan ini adalah kita mulai dari negatif, kemudian berikutnya positif, dan berikutnya lagi adalah negatif, seperti itu. Nah, setelah kita berikan tanda positif negatif pada daerah yang ada ini, daerah 3, 2, dan 1, berikutnya kita tentukan di mana yang merupakan himpunan penyelesaiannya ya, apakah dia berada di daerah 3, 2, atau 1, seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat dari tanda pertidaksamaannya ya. Jadi tanda pertidaksamaan yang ada di sini ini adalah kurang dari sama dengan 0. Berarti kalau dia kurang dari sama dengan 0, berarti daerah penyelesaiannya itu adalah berada di wilayah yang negatif ya, berada di daerah yang negatif. Nah, sekarang kita lihat pada garis bilangan ini kan sudah kita beri tanda positif dan negatifnya. Sekarang tanda negatif itu dia berada di daerah yang mana ya? Nah, kita lihat di sini ternyata dia berada di tengah sini ya, berada di daerah yang kedua ini. Nah, berarti untuk menuliskan himpunan penyelesaiannya adalah ya, bisa kita lihat di sini untuk HP-nya sama dengan X di mana min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Ya, jadi untuk penulisan daerah penyelesaian yang berada di wilayah 2 atau daerah yang ada di tengah ini yang berada di antara min 6 dan 3 ini adalah min 6 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 ya. Baiklah, untuk materi kita tentang pertidaksamaan eksponensial kali ini ya, Ibu rasa sudah cukup saja dulu untuk contoh-contoh soal yang ada. Silahkan kalian berlatih lagi, mencoba untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan eksponensial agar bisa lebih mahir lagi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan eksponensial ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.